Lagi rame masalah anjing, yuk kita bahas anjing dalam perspektif Islam. Ketahui bahwasanya anjing termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang hamba tidak berhak sedikit pun untuk menghina anjing. Ingat, tidak berhak. Bahkan di zaman terdahulu diceritakan bahwasanya ada salah satu ulama yang diberikan cobaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya gara-gara dia itu merendahkan anjing. Ya Allah, saking Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan semua makhluknya, kita sebagai makhluk juga tidak berhak untuk menghinakan makhluk yang lain. Nah, berbicara mengenai najis, memang sama Allah ditetapkan dalam syariat, lebih tepatnya di dalam mazhab-mazhab kita selain Maliki, bahwasanya anjing itu memang dihukumi najis, dan itu kita kembalikan kepada Allah, karena Allah yang netepin kita sebagai manusia tidak berhak untuk merendahkan, tetap tidak berhak untuk merendahkan sekalipun anjing itu hukumnya najis, dan sekalipun tangan kita tidak sengaja ataupun sengaja terkena anjing ataupun objek yang lain yang terkena anjing, ya babi juga masuk dalam perkara ini. Ya cukup kita basuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya kita campur dengan abu. Udah begitu tok. Tapi kalau misal anjingnya kering, tangan kita juga kering, ya gak usah, hukumnya tetap suci. Masuk dalam kaidah al-jafu 'alal jaf tahirun bila khilaf. Kering bertemu kering, maka dihukumi suci tanpa adanya khilaf. Ya, jadi banyak orang yang salah paham juga di sini. Semisal anjingnya kering terus kita elus-elus. Nah, dalam keadaan tangan kita kering, anjingnya juga kering, tetap tangan kita dihukumi suci, ya, ingat itu. By the way, untuk masalah pemeliharaan di Islam hanya diperbolehkan dalam berburu dan dalam juga penjagaan. Boleh untuk berburu, boleh juga untuk berjaga-jaga. Dipakai polisi kayak, dipakai buat jaga kebun kayak, dipakai buat berburu hewan lain di hutan kayak, itu diperbolehkan. Nah, semisal kamu memeliharanya cuman buat dibuat kewo-kewoan, cuman buat lucu-lucuan, agar anjingnya bisa egyo di dalam Islam itu tidak diperkenankan. Nah, tapi ingat, semisal ada teman-teman kita dari nonis yang melihara, ya gak usah dikatain. Udah, itu hak mereka dalam agama mereka. Agama kita di dalam Islam itu tidak memperkenankan hal-hal yang sedemikian. Bahkan dibahas di dalam hadis bahwasanya orang yang memelihara anjing bukan karena berburu, bukan karena berjaga, dibahas secara spesifik ini oleh ulama, maka akan dikurangi dalam satu hari pahalanya 1 qirat. 1 qirat. Anda tahu 1 qirat itu besarnya gimana? Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besarnya 1 qirat. Kebayang nggak kamu susah-susah kumpulin pahala, tiba-tiba dalam sehari dihabisin itu pahala 1 qirat. Allah nasallallahu alaihi. Semoga membantu. Intinya pesan dari saya, jangan merendahkan satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirat hewan-hewan bakalan kemana ya? Jawabannya adalah semuanya bakalan dijadiin abu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kunu turaba. Yuk kalian semua para hewan-hewan, jadilah kalian abu. Dan semua bakalan jadi abu. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga dan neraka. Para hewan, mereka sebelumnya dibalas dulu. Ada dibahas oleh para ulama bahwasanya bahkan hewan-hewan pun akan mendapati hari pembalasan. Semisalnya ada ayam berdua nih sama-sama tengkar. Ketuk ketuk. Nah, kan ada pihak yang terzalimi dan ada pihak yang menzalimi. Nah, yang terzalimi nanti itu bakalan balas kepada pihak yang menzalimi. Saking adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Namun, ada beberapa hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal masukin mereka ke surga. Seperti contohnya anjingnya Ashabul Kahfi. Bahkan anjing pun berkat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Terus ada beberapa hewan yang pernah bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka juga dimasukkan ke dalam surga. Saya gak hafal berapa dan siapa. Intinya seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam.